Kalau cryptocurrency itu bisa sehari naik 100%, 200%. Jangan subscribe karena kalau semakin banyak yang subscribe, makin banyak orang yang jago cari duit di kripto, lama-lama nggak ada orang yang mau kerja. Berjumpa lagi bersama saya, Alfa, teman-teman. Kali ini gue akan ngebahas apa perbedaan forex, saham, dan kripto, karena banyak pertanyaan mengenai hal ini. Langsung aja gue masuk ke materi yang hari ini akan gue bahas. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat di layar. Hari ini saya akan membahas tentang forex, saham, dan cryptocurrency, perbedaan dan persamaannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, forex itu apa sih? Nah, forex itu singkatan dari foreign exchange. Nah, secara harafiah sebenarnya artinya adalah pertukaran mata uang. Nah, ini seperti kita ke money changer gitu ya, menukarkan rupiah ke US dollar atau US dollar ke yen dan lain sebagainya. Nah, cuman sekarang ini lebih dikenal dengan futures trading atau perdagangan efek berjangka. Nah, teman-teman sebenarnya ketika kita melakukan perdagangan di forex atau di futures, itu kita tidak benar-benar membeli asetnya. Jadi yang diperdagangkan itu hanya kontraknya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membeli misalnya US dollar berbanding dengan GBP atau pound sterling. Nah, misalnya kita mau beli 100 juta. Nah, kita itu cukup memberikan jaminan saja. Misalnya teman-teman pakai leverage 10 misalnya untuk mentradingkan US dollar GBP 100 juta rupiah, teman-teman hanya butuh memberikan jaminan sebesar 10 juta aja. Jadi dengan deposit 10 juta, teman-teman sebenarnya mentradingkan 100 juta gitu. Jadi 90 jutanya itu kita pinjam ke brokernya atau ke pialang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti kontrak. Lalu di forex juga ada biaya inap harian. Jadi misalnya beli hari ini dijualnya 2 hari kemudian gitu ya. Itu pasti ada fee inap dari brokernya. Lalu ada leverage margin yang tadi saya sudah sebutkan. Misalnya teman-teman itu mau tradingkan 100 juta. Jaminan kita hanya perlu 10 juta kalau kita menggunakan leverage 10. Kita depositkan 10 juta atau kita trading 10 juta, artinya sebenarnya kita itu trading 100 juta. Begitupun kalau misalnya leverage-nya 100. Dengan deposit 10 juta saja, kita sebenarnya trading 1 miliar. Jadi 10 juta dikali 100. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya keuntungannya itu buat kita sebagai trader. Tapi kalau misalnya rugi, nah deposit itu yang kepotong. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya margin call, itu misalnya kita trading 1 miliar dengan deposit 10 juta. Nah, kalau misalnya kita beli ternyata harganya turun-turun minus sampai minusnya mencapai 10 juta, nah itulah yang disebut dengan margin call. Jadi, broker atau pialang dengan terpaksa akan melikuidasi posisi kita supaya kerugiannya tidak melebihi apa yang kita jaminkan gitu ya, atau kita depositkan sebesar 10 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di forex keputusan jual atau beli itu berdasarkan technical analysis dan logic. Nah, kecuali ada berita atau pengumuman penting. Nah, dulu saya pernah kerja di pialang futures, pialang berjangka ya. Saya belajar technical analysis dan memang di futures itu technical analysis sangat penting gitu ya. Nah, kecuali ada pengumuman penting itu, misalnya nih di Amerika sana ada non-farm payroll. Nah, yang kayak gitu-gitu, itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi berita. Dulu saya masih ingat banget ketika pasar sedang berjalan, terus nontonin live The Fed atau gubernur The Fed sedang berbicara, itu candlestick-nya itu bergeraknya volatile banget, teman-teman. Lalu ada fee untuk broker di setiap transaksi. Nah, ini sharing aja dulu saya waktu kerja di forex. Jadi ketika ada nasabah yang menitipkan trading atau misalnya minta jadi dititipkan gitu ya kepada seorang financial advisor gitu ya. Misalnya saya yang melakukan transaksi jual dan beli. Tiap saya melakukan satu klik transaksi jual ataupun beli, saya akan mendapatkan fee. Waktu itu sebesar 320.000. Mungkin kalau sekarang udah naik. Transaksi itu untung atau rugi tidak jadi masalah. Jadi nasabah saya mau untung ataupun rugi nggak jadi masalah. Tetap saya dapat fee. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti easy money buat saya waktu itu.
Lalu modal yang diperlukan untuk membuka akun forex itu cukup besar. Nah, pengalaman saya dulu kerja di pialang futures, itu modal yang diperlukan untuk membuka deposit satu akun itu sebesar minimal 100 juta, teman-teman. Ya, mungkin berbeda-beda setiap pialang, tapi rata-rata kurang lebih segitu. Nah, lalu kita masuk ke saham. Nah, saham itu apa sih sebenarnya? Saham itu ya simply bukti kepemilikan suatu bisnis atau perusahaan. Kalau misalnya teman-teman misalnya joinan bikin usaha kedai kopi misalnya. Ada 3 orang modal 100 juta, yang satu modal 30 juta, yang kedua modal 30 juta, orang ketiga modal 40 juta. Nah, itu akan dibagi sesuai porsinya menjadi saham, kurang lebih kayak gitu. Kalau di Indonesia kita beli saham perusahaan terbuka dan kita bisa beli sahamnya itu di bursa efek ya. Kita bisa beli sesuai dengan porsi yang kita mau, kayak gitu. Lalu membeli saham itu ya sama dengan memiliki sebagian dari perusahaan. Jadi seperti yang tadi kalau teman-teman tadi buka kedai kopi ada modal 30 juta dari 100 juta ya berarti 30% kepemilikan dari perusahaan itu ya punya teman-teman kayak gitu ya. Sama di saham juga kalau misalnya teman-teman misalnya beli saham satu lot BCA gitu ya. Itu berarti kita memiliki sebagian dari perusahaan atau bisnis BCA. Kayak gitu walaupun cuma 0,000 sekiannya itu tetap kita menjadi pemilik. Nah, lalu apa itu cryptocurrency? Nah, cryptocurrency sesimpel definisinya itu sesimpel mata uang digital, teman-teman. Ya, jadi membeli cryptocurrency itu sama dengan membeli mata uang yang bisa dipakai di ekosistemnya. Saya kasih contoh yang paling simpel. Misalnya kalau teman-teman pasti pernah main ke time zone. Nah, di time zone itu kita kalau mau main alat gamenya atau mesin gamenya, kita kan harus ke kasir, kita top up si kartunya. Misalnya bayar, kita deposit 100.000, nanti petugas kasirnya akan mengisi tokennya, kartunya itu dengan nominal yang sama. Bisa berupa rupiah atau tergantung mata uang si time zone sendiri. Nah, misalnya sama-sama rupiah nih. Nah, di kartu itu kan ada deposit 100.000. Setiap kita main kepotong misalnya 5.000, 2.000 tergantung mesinnya. Setelah kita beres main, mungkin kita bisa, kalau misalnya ada sisa, kita bisa cashback kembali menjadi rupiah. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Si kartu time zone ini, kalau kita bawa misalnya ke Indomaret atau ke Alfamart, itu kan kita nggak bisa pakai walaupun isinya sama-sama rupiah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita membeli cryptocurrency, itu sama kurang lebih dengan kita membeli atau top up kartu time zone tadi. Jadi ya kartu time zone tadi cuman bisa dipakai di ekosistemnya time zone tadi kayak gitu. Nah, kegunaannya berbeda-beda tergantung proyeknya. Kalau yang tadi contoh misalnya di time zone. Kalau misalnya uang time zone kan nggak bisa dipakai di Dufan kayak gitu ya. Di Dufan pun punya mata uangnya sendiri atau harus top up sendiri. Atau mungkin kalau teman-teman yang sekarang yang paling dekat itu seperti e-money. Nah, e-money itu kan bisa dipakai di jalan tol atau untuk bayar parkir gitu ya di mall-mall seperti itu. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat tertentu mungkin kita ke pasar atau ke bengkel mungkin nggak bisa terima e-money. Padahal sama-sama isinya rupiah kayak gitu ya kurang lebih. Nah, lalu apa persamaan saham dan cryptocurrency? Nah, persamaannya itu sama-sama bisa diperjualbelikan atau ditradingkan. Nah, sama-sama kita bisa lihat grafiknya dan kita bisa melakukan trading jual beli gitu ya. Nah, yang kedua itu sama-sama bisa melakukan margin trading atau trading dengan hutang gitu ya. Kita bisa pinjam kalau di saham kita bisa pinjam atau margin ke sekuritas. Nah, kalau di cryptocurrency untuk margin trading kita harus ke centralized exchange. Nah, centralized exchange itu ya seperti Binance, Huobi, toko kripto dan lain-lain. Dan yang ketiga sama-sama bisa dianalisa baik fundamental, teknikal, dan bandarmologi. Seperti apa analisanya nanti di belakang akan gua jelasin juga. Nah, apa perbedaannya? Nah, pertama, di saham itu bukti kepemilikannya dapat berupa fisik. Jadi bisa berupa sertifikat, bukti kepemilikan saham gitu ya, bisa di print. Walaupun sekarang kita kebanyakan berupa digital juga ya, tapi kalau misalnya kita mau print sertifikatnya itu bisa kayak gitu ya. Dan di cryptocurrency itu bukti kepemilikannya berupa digital, jadi nggak bisa berupa fisik ya. Kalau misalnya teman-teman lihat Bitcoin misalnya yang fisik, nah itu cuma pajangan aja, bukan bukti kepemilikan gitu ya.
Lalu kalau di saham, fundamentalnya tangible, sedangkan di cryptocurrency fundamentalnya intangible. Maksudnya apa? Kalau misalnya di saham, itu fundamentalnya kita bisa lihat cek laporan keuangan, berapa hutangnya, bagaimana seberapa besar return of equity-nya, kita bisa cek di laporan tahunannya, kayak gitu ya. Sedangkan di cryptocurrency, fundamentalnya itu intangible. Jadi tidak bisa dihitung dengan angka. Nah, karena di cryptocurrency itu fundamentalnya itu berupa, pertama, tim dari proyek tersebut. Kedua, adakah orang yang berpengaruh di dalam tim kripto atau proyek tersebut. Yang ketiga, siapa venture capital di belakangnya. Siapa yang membackup proyek tersebut. Ketiga, bagaimana teknologi itu memecahkan masalah. Yang kelima, seberapa lama teknologi itu akan bertahan. Seperti itu ya, kalau di cryptocurrency itu kita tidak bisa menghitung dengan angka fundamentalnya. Lalu di saham di Indonesia minimal pembelian 1 lot atau 100 lembar. Sedangkan di cryptocurrency sebagian besar token atau koin itu bisa dipecah atau dibeli fraksi. Nah, jadi kalau misalnya di teman-teman mau beli saham, misalnya mau beli saham BBCA, harganya 30.000 kalau misalnya kita lihat. Nah, 30.000 itu harga 1 lembar. Jadi teman-teman minimal itu harus beli 100 lembar. Jadi 100 kali 30.000 minimal untuk membeli saham BBCA itu harus beli 3 juta. Sedangkan di cryptocurrency, kalau harga Bitcoin misalnya sekarang 500 juta, nah teman-teman bisa beli 50.000, 100.000, 200.000. Sama seperti rupiah, kalau misalnya di rupiah ada pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Nah seperti itu ya kalau di cryptocurrency. Kita bisa beli pecahannya atau fraksi. Nah misalnya kita beli 50.000 dalam rupiah, Bitcoin ya dapat 0,00000 sekian BTC. Kayak gitu ya. Lalu di saham volatilitasnya tinggi dan likuiditasnya juga tinggi. Sedangkan di cryptocurrency volatilitasnya sangat tinggi. Jadi lebih tinggi dari saham, tapi likuiditasnya lebih tinggi. Jadi maksudnya gimana? Volatilitas teman-teman tahu ya, itu pergerakan harga. Kalau misalnya di saham, itu mungkin 1-5% sehari itu volatilitasnya. Di saham Indonesia itu ada ARB dan ARA-nya. Sistem pengamanan lah ya, kalau misalnya turun, udah di atas 6%, itu akan stop, market akan stop gitu ya. Sedangkan di cryptocurrency enggak. Kalau cryptocurrency itu bisa sehari naik 100%, 200%, atau turun sehari 40%, bahkan gitu ya. Sehari bisa turun 40%, itu volatilitasnya setinggi itu gitu ya. Beberapa koin atau token. Dan nggak ada yang namanya ARB atau ARA, itu nggak ada. Masalah likuiditas, kalau di saham itu kan transaksinya misalnya kita mau jual saham kita saat ini juga bisa. Tapi secara rupiah, atau mau withdraw langsung uangnya ke rekening kita itu kan minimal butuh 2 hari. Sedangkan di cryptocurrency likuiditasnya itu kalau misalnya kita mau menjadikan rupiah, misalnya Bitcoin kita mau jadikan rupiah, kita bisa lakukan hari itu juga dan beres hari itu juga. Lalu perbedaan selanjutnya di saham itu tidak bisa ditambang. Sedangkan di cryptocurrency itu bisa ditambang. Kalau teman-teman pernah dengar miners atau tambang Bitcoin ya, nambang Bitcoin. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melakukan yang namanya mining untuk mendapatkan Bitcoin kalau di sini ya. Lalu saham itu pasarnya buka di hari kerja dan tutup di hari libur. Sedangkan di cryptocurrency pasar buka 7 kali 24 jam nonstop. Nah, karena di bursa saham itu kita masih menggunakan tenaga manusia gitu ya. Sedangkan di cryptocurrency udah semuanya full menggunakan robot atau AI ya. Lalu di saham itu tidak bisa didepositokan, tidak bisa dijaminkan, maupun dipinjamkan. Jadi kalau misalnya kita punya saham, nggak bisa tuh saham itu didepositokan untuk menghasilkan saham lagi, itu nggak bisa. Atau menghasilkan rupiah, itu nggak bisa. Dijaminkan, mungkin sekarang beberapa saham blue chip ada yang bisa dijaminkan untuk menjadi agunan ya, untuk mendapatkan sejumlah pinjaman. Tapi tidak semua. Ya, hanya beberapa saham blue chip aja. Maupun dipinjamkan. Nah, kita kan nggak bisa. Kita punya saham BCA 10 lot. Kita pinjamkan ke orang lain untuk nanti dikembalikan lagi menjadi 11 lot. Itu kan
nggak bisa gitu ya di saham. Nah, sedangkan cryptocurrency itu bisa didepositokan atau di staking. Jadi, kalau kita punya beberapa koin itu kita bisa depositokan. Misalnya koin BNB atau Pancake itu bisa kita staking untuk menghasilkan token lagi. Cryptocurrency juga bisa dipinjamkan, yang beberapa centralized exchange atau decentralized exchange juga ada untuk providing likuiditas. Jadi, kita meminjamkan cryptocurrency kita untuk menjadi simpanan exchange tersebut untuk ditradingkan sama orang lain. Nah, kayak gitu kita mendapatkan fee dari fee trading. Cryptocurrency juga bisa menjadikan jaminan ya. Beberapa exchange itu bisa menerima cryptocurrency kita untuk kita mendapatkan pinjaman. Lalu selanjutnya di saham itu risikonya ada di pergerakan harga. Sama juga pergerakan harga di cryptocurrency. Tadi volatilitasnya kita sudah bahas. Resiko lainnya di saham itu ada delisting, tidak mendapatkan dividen, suspend, dan perusahaannya bangkrut. Nah, itu resiko di saham. Sedangkan di cryptocurrency, risikonya sama pergerakan harga. Ada juga scam. Scam itu ya penipuan. Rug pull itu likuiditasnya ditarik ya. Jadi tadinya kita bisa trading di sana, di token tertentu. Kalau di rug pull, likuiditasnya ditarik, kita nggak bisa trading lagi. Jadi kita nggak bisa jual juga. Hacking. Dan yang terakhir, regulasi. Nah, regulasi di sini lebih ke regulasi pemerintah. Kalau tiba-tiba cryptocurrency di-ban, itu bisa mengakibatkan penurunan harga yang cukup signifikan. Kurang lebih itu perbedaan antara forex, saham, dan cryptocurrency. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Selebihnya, kalau misalnya teman-teman mau gabung di grup Telegram untuk membicarakan atau sama-sama belajar tentang cryptocurrency lebih dalam lagi, silakan teman-teman klik link di bawah yang akan saya cantumkan nanti, supaya kita bisa sama-sama belajar cryptocurrency dan kita bisa sama-sama menghasilkan uang dari sini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sharingkan, dan semoga konten ini menjadi bermanfaat. Nah, dukung terus saya untuk menciptakan atau membuat konten-konten tentang cryptocurrency supaya saya semakin semangat dan teman-teman bisa semakin sukses di dunia cryptocurrency. Oke? Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.